Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat ini saya bersama Bang Uju. Beliau adalah petugas Tagana ya. Tagana damkar juga Dan apa? dan Macam-macam. dan kawan-kawan. Ada Bang Bintang ya. Bintang. Ada Bang Anto. Bang Anto merapat sini, Bang Anto. Sini masuk. Kita obrolan santai aja. Nah, Ini saya kebetulan ketemu di tempatnya Haji Zakaria di daerah Sukajadi, Pamarican, Ciamis. Beliau ini habis bertugas ini menyelamatkan warga, betul. dari ancaman ular berbisa. Ular berbisa. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Ada kopinya kan? Ada kopinya. Kurang satu ya. nanti menyusul. Oke. Nah, Bang Ujo atau Bang Bintang, Bang Anto, saya mau nanya. Ini sebenarnya tugas dari bertiga ini apa sebenarnya? Sekarang dari dinasnya di mana gitu? Kita minta penjelasan dulu tentang tugas di mana, terus tugasnya itu apa saja, job desk-nya apa saja, sehingga masyarakat punya gambaran edukasi lah dari kita. Betul. Untuk damkar Kabupaten Ciamis sendiri kita belum dinas. Kita masih nginduk di Dinas Satpol PP Satpol PP ya? Kabupaten Ciamis. Bidangnya bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Untuk dulu mungkin kita hanya pemadaman. Mohon kita hanya membahas tentang atau menggarisbawahi kita tentang kebakarannya. Untuk sekarang kita lebih untuk penyelamatan ya lebih luas karena ada di situ ada luas. Jadi tugasnya meluas ya. Tugasnya meluas. Karena ada di garis bawah di situ ada penyelamatannya, pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ya. Bahkan kegiatan kita sehari kebanyakan malah rescue ya, penyelamatannya. Betul, lebih ke rescue mulai rescue ular, rescue binatang melata lainnya, bahkan rumah musibah, bahkan sampai orang hilang juga kita sering terjun ya. Evakuasi cincin. Apa nama bahasanya? Evakuasi cincin. Sampai orang hilang juga sekarang kita. Kalau istri orang hilang juga termasuk. Cinta yang hilang agak susah. Cinta yang hilang. Silakan Bang Uju, apalagi yang perlu disampaikan ke masyarakat? Iya, mungkin untuk ke masyarakat edukasinya gini. Masyarakat kan dalam tanda kutip ya, manggil damkar atau manggil rescuer yang lain kita harus bayar. Ya, sebenarnya enggak, karena kita juga digaji atau dapat honor dari uang pemerintah, itu juga dari masyarakat juga gitu. Kebanyakan sekarang ya. Kebanyakan masyarakat ragu-ragu ada kebakaran ataupun rescue takut bayar. Takut bayar enggak gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, karena beliau sekali dulu ada kejadian kebakaran waktu itu di salah satu kecamatan Pamarican ya, Kecamatan Pamarican. Waktu itu pabrik kalau nggak salah, pabrik Lanting ya kalau nggak salah. Bukan, pabrik kayu. Oh iya, pabrik kayu. Cuman kebetulan padahal itu berdempetan berdampingan dengan rumah warga. Rumah warga. Cuman anehnya tidak ada laporan sama sekali. Bahkan kita tahunya dari grup yang lain ya, Pak. Dari grup yang lain. Kita cari informasi, gali informasi, ternyata iya betul ada kebakaran. Akhirnya kita berangkat ke sana. Ternyata tanpa diundang. Soalnya kita ada istilahnya gimana ya, ada hati lah gitu. Pengen gimana sih cara menyelamatkan gitu. Kalau ada apa-apa segera. Setelah itu ternyata kita bincang, edukasi. Ternyata kita tanya kenapa tidak melapor. Alasannya yaitu takut bayar. Ini yang harus ditandakutikan yang ini. Takut bayar. Daripada takut kehilangan nyawa ya. Daripada takut kehilangan nyawa mendingan takut bayar. Anehnya seperti itu, Pak. Dan akhirnya ya kita edukasi di sana sampai pemadaman, pendinginan selesai, TKK sampai clear. Edukasi akhirnya alhamdulillah sebagian, mungkin baru sebagian ya, baru sebagian masyarakat ex-kewadanan udah tahu bagaimana kita cara kerja kita, baik penyelamatan ataupun pemadaman. Ya seperti itu, kita nggak bertarif lah. Kita nggak bertarif sama sekali. Perlu tahu gini,
bertiga ini tugasnya di dinas mana gitu. Terus cakupannya seluas mana? Apakah satu kabupaten atau satu provinsi atau bagaimana? Dan personilnya ada berapa? Tolong diceritakan. Sebetulnya kita untuk personil ya, untuk personil kita mungkin anggaplah minim ya. Anggaplah minim. Kita di pos PMK Banjarsari untuk mencakup 5 kecamatan itu di Ekskuadanan Banjarsari termasuk Pamarican, Banjaranyar, Banjarsari, Lampung tadi ya. Dari 5 kecamatan. Itu beranggotakan 8. Baru 8. Berarti masih ada kesempatan kita masuk. Masih. Dibagi dua piket hari di 2 piket, Pak. Kita piketnya bukan 24 jam. Kita pikir 24 jam. Enggak. Berapa jam ini? 48 jam. 48 jam. Diganti ya. 48 jam, Pak. Kali 3 berarti ya. 2 kali 2 kali 24 ya. 2 kali 24. 2 hari. Mungkin kalau dihitung lembur udah berapa mungkin ya. Mungkin terkaya sedunia ya. Udah kaya kalau. Berarti 2 hari. Alat pendukungnya itu selain mobil ada berapa tuh? Yang lainnya ada apalagi misalnya? Ya, ceritakan. Kita beranggotakan di pos PMK Banjarsari beranggotakan 8 anggota, 2 unit pancar, dan kebetulan kita dikasihnya di sini unitnya unit pancar untuk pemadaman semua. Ya. Maksudnya karena itu apa? Kalau masyarakat awam kan belum tahu. Unit pancar itu apa ya, yang bukan hanya membawa air tapi bisa langsung memancarkan untuk pemadaman secara langsung menggunakan induk, menggunakan air gitu. Artinya ya, karena di tangki itu sudah ada air gitu. Ya. Tidak harus nyedot ke walungan, solokan, sumber air ya. Jadi kita selalu standby untuk air. Setelah kosong kita langsung isi. Kebetulan yang di kita unit pancarnya baru jenis air ya. Karena jenis pancar sendiri ada 3 jenis ya, apa itu? Foam, air, satu lagi sama apa itu namanya chemical powder. Tolong gitu dijelaskan ya. 3-tiganya biar masyarakat. Nah, untuk chemical powder itu di dalamnya itu busa. Jadi air dicampur sama deterjen ataupun lain sebagainya. Itu biasanya pemadaman buat yang berbahan minyak. Gitu. Kalau di kota-kota besar terus di apa itu namanya? Di yang buat pesawat itu wajib 3-tiganya ada. Chemical powdernya ada, foamnya ada, airnya juga ada gitu. Karena kalau di kota besar kan banyak pabrik dan lain sebagainya. Untuk di daerah kita, di daerah kita sendiri kita utamakan yang air karena masih bahan padat. Kebanyakan banyak bahan padat lah. Kalau di kota besar kan meskipun kedepannya tetap perlu itu ya. Tetap perlu gitu. Dan untuk unit rescue sendiri di pos kita, di pos PMK Banjarsari kita belum ada. Makanya kalau kita evakuasi ataupun penanganan rescue kita menggunakan unit yang itu. Kenapa dibawa unit yang itu? Karena ya itu tadi kita minim personil juga. Kalau nggak dibawa ditakutkan lagi evakuasi ada kejadian. Makanya kalau evakuasi kita bawa APD lengkap, kecuali yang terdekat. Kalau dekat masih bisa kejangkau lah pakai kendaraan KR2, kita menggunakan KR2 anggota gitu. Itu kan kadang ada ini ya tambahan. Kadang ada biar seru di sini sambil nanya-nanya. Ya, siapa ini santai aja, Pak. Santai sambil. Nah, ini tehnya udah dapet nih. Tambahannya. Kita sambil minum. Ah, kita ngobrol aja sambil santai, Bang. Kita biasa lesehan juga. Silakan Pak Uju sambil cerita-cerita biar masyarakat yang awam seperti saya ini dapat informasi, dapat ilmu, dapat sesuatu yang apa ya bermanfaat. Kalau untuk pemadaman sendiri ya Pak, kalau untuk pemadaman sendiri sebetulnya satu bangunan itu harus bisa melindungi bangunan tersebut sendiri Pak. Harusnya. SOP-nya ya. SOP-nya. Artinya bagaimana itu? Contohnya seperti ini. Anggaplah kalau rumah pribadi kemungkinan masih jauh lah. Minimalnya kayak gedung-gedung bangunan kayak desa, terus dinas pemerintahan dan segala macam itu sebetulnya harus sudah mempunyai minimalnya apar lah. Minimalnya apar. Kebetulan di rumah Pak Haji, jadi sekalian beliau mau tanya-tanya dengan beliau nih dengan petugas. Dan mungkin bukan so tahu ya, bukan tahu, bukan pintar, jadi kita cuma berbagi pengalaman aja. Ya, siap, betul. Cuma berbagi pengalaman. Pemadaman itu sebetulnya awal mula pemadaman bukan sama pemadam, Pak. Nah, gimana itu ceritanya?
Yang pertama harusnya itu yang harus bisa, makanya kita adakan sosialisasi dan edukasi. Ya. Cuman kebetulan sekarang baru ke instansi terkait ya. Betul, betul. Sebetulnya ke warga juga harus. Harus ya. Harus. Cuman Cuman kalau saya ngumpulin warga dua Lebih desa bagus. di sini, Lebih bagus. mendatangkan Anton berdua ya. Misalkan ke instansi ya, misalkan di sekolah-sekolah. Iya. Tapi ditambah dengan apa desa misalnya minimal RT lah apa Iya. gabung, jadi nggak terlalu banyak yang Iya. didatangi. Bisa kan singkat Bisa. praktis Bisa. gitu. Iya. Kan guru-guru di SD kan kadang perlu masih orang sini. Betul, betul, Itu kan bisa seperti itu. Ya. Menurut saya kira Artinya sangat siap kalau Sangat diundang ya. siap. Sangat siap. Malah itu membantu program kita Membantu juga. program kita. Gitu. Cuman intinya silahkan tersurat, Pak. Tersurat. Iya, ya. Tersurat. Resmi lah, resmi ya. Resmi, ya. Soalnya kita Buat laporan juga buat gitu. laporan juga. Ya. Terus kebetulan kita kan ya belum dinas ya, mudah-mudahan dipercepat. yang dimasukkan Artinya ini surat belum ASN, itu belum ya? yang macam Belum, Pak. macam apa? Undangan untuk sosialisasi. Undangan sosialisasi. Kirain, Ya. apa ada kejadian kita bikin Oh, surat. enggak. Buat sosialisasi gitu. Untuk sosialisasi saja. Kalau ada kejadian Itu mah sebenarnya itu minimal kepala desa itu harus tahu itu. Iya. Saya nanti di ke RT gitu. Bisa betul, keluarganya. kalau desa-desa udah emang udah ada sih. Penting, tapi itu hal yang penting Iya, banget. betul, Ada betul. kebakaran itu. Benar tadi apa yang dikatakan bahwa katanya orang awam ya. Iya, betul. Tadi mau nanya sama Anto, Anto termasuk anak saya gitu. Iya. Mau nanya, oh belajar orang sih sama itu. Iya, betul. Enggak ya, makasih lah. Jadi banyak yang suka karena dikiranya harus bayar. Ah, betul. Orang awam gitu. Betul, betul. Kalau terjadi tadi yang disampaikan yang di kertas itu mana? Itu kan Iya, oh, betul. Kan suka ada yang gini, Pak ya. Ya, Hanya perlu Maaf ya. sosialisasi. Suka ada yang kayak semacam evakuasi tawon Ya, apakah iya, itu. Pernah nih di salah satu warga kita evakuasi. Nah, ada lagi di warga yang sebelahnya lagi nanyain ke warga yang pertama. Berapa? Kemarin bayar berapa? Gitu ya. Mas, saya mah ngasih segini, saya ngasih segini. Padahal itu kita kan nggak minta. Cuman kalau seumpamanya kita tolak-tolak dikasih juga, Iya. Termasuk yang kalaupun seumpamanya teh kopi. Betul. itu kan rezeki kita, Pak. Rezeki kita. Tahu mana tahu? Iya. Jangan sampai warga itu Takut bayar. takut bayar. Tawon, ular sudah gigit baru laporan. Nah, Iya, itu kan bahaya. Yang bahaya bahaya seperti seperti itu. Apalagi kebakaran rumah ataupun Apalagi kebakaran, cuman untuk kebakaran sendiri yang Jadi kalau kami diumpamakan ya, lapornya tidak sesuai dengan di lapangan. Semua barang hal kecil kita lapor-lapor ke damkar, misalkan Nah. kecil banget kita sampai lapor ini. gini mungkin Pak. nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Padahal ya Iya. alasannya apa? Dia takut. Nah, Ada yang fobia kan. Nah, Kecil-kecilnya itu. betul. Betul Pak, itu yang Gimana itu? Kalau yang kecil sering itu, Sering kejadian ya. kejadian. kecil pakai itu juga Iya. ditutup pakai kebakaran apa itu tutup pakai kain apa selesai kenapa harus pakai Iya. apa? Nah, itu Ah, semacam itu. ya betul seperti itu. Laporan ada ular, misalnya ularnya kecil sekelingking lah misalnya, atau ular contoh ular kadut atau apa ya yang masyarakat lain mungkin ular kadut nih mau kudu lapor ke damkar gitu. Kita nggak ngelihat ke situnya Pak. Yang pertama mungkin kita lihat namanya orang, namanya fobia. Kalau betul. sekecil apapun kan takut. Ya, contohnya gini, kita sering laporan toke ya Pak Bintang. Oke. Oke, sampai toke, kecoa. Sampai ke bancet ya? Ya bancet, ya betul. Nah itu karena fobia, terus untuk kan mengganggu karena banyak mengganggu, dianya fobia daripada membahayakan, namanya fobia kan susah lah. Susah mati. Betul. Laporan nggak apa-apa, sebesar apa, sekecil apa kita laporan selalu direspon. Kita nggak ngeluh ataupun apa, karena itu emang tugas kita. Namanya ya tadi dalam tanda kutip fobia tersebut kan susah, namanya fobia Pak. Susah obatnya. Nah gitu, fobia. Kalau fobia mungkin nggak ada obatnya. Kalau takut bisa menghindar. Kalau fobia kan susah, namanya fobia. Seperti itu. Jadi Bang itu biar lebih simpel gini, artinya masyarakat itu kalau mengadu pakai surat ya, ditujukan kemana? Enggak, kalau pakai surat itu kalau kita misalnya undang mau edukasi, ya. Kalau emang ditujukan kemana? ke Dinas Satpol PP melalui Dinas bidang Satpol pemadam PP, kebakaran, Melalui bidang melalui bidang melalui bidang
pemadam Pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dan Kecamatan Kabupaten. langsung kabupaten. Kabupaten. Ciamis. Skopnya. Ya. Skopnya langsung kabupaten. Ini tembusan atau gimana? Enggak. Biasanya surat diantar ke sini, kita yang tembusan ke Kita yang tembusan tapi ke sana. tujuannya Oh, iya. tetap ke sana. Gitu karena Ini kan kan sering terjadi semacam di sekolah ya. Bisa saja di sekolah Betul. kegiatan apa, OSIS apa, pramuka itu kan. Pramuka ya, nggak apa-apa, Pak. pramuka kita Ya, masuk. Oh, silakan. Gitu Anda. kan. Bisa Betul, itu. bisa kegiatan pramuka atau kegiatan Nanti ekskul yang lainnya. sekolah bisa saja memanggil orang tuanya nanti ikut diundang. Betul. Lebih bagus. Iya. Lebih bagus gitu. Iya. Bagus, ya. Jadi, Nggak, dia gitu. TK aja yang kunjungan ke kita selalu sarankan orang tuanya Orang tuanya di bawah, diikuti, maksudnya ya. gitu. Untuk edukasi. edukasinya. Edukasi. Karena mungkin kalau anak TK kan hanya pengenalan. Ya. Ya, Jadi Edukasi. kalau di apa namanya dirinci apa saja tugas dari kalian bertiga ini apa aja? Satu, kalau ada Yang Kebakaran pertama itu itu kebakaran. kebakaran. Yang kedua evakuasi Atau rescue. Evakuasinya itu kayak semacam Luas sih. barusan. Luas banget. iya, nah, gitu. Namanya evakuasi kan banyak ya, Pak. Ya. Dari bencana alam, Ya, musibah, musibah. apalagi kayak kan ada musibah, ada yang dari alam, ada yang dibuat-buat ya. Betul. Betul, Pak. Iya, iya. Pemadam itu pernah kemarin Ya. belum lama evakuasi cincin Ya. di alat kelamin. Bus, Ya, teman-teman. Di alat kelamin. itu laki. Laki. Kenapa itu? Enggak tahu betul. Cuman itu tetap kalau seperti Ketok dulu. Coba aja cerita Bang Bintang. kalau seperti itu cuman Kita kalau evakuasi dampingi. seperti itu kita Kolaborasi sama dinas kesehatan dinas dan kesehatan terus prosedurnya ditempuhnya. data korban pun kita tutup. Betul. Nah, kalau seperti itu. Dan di apa namanya dilepas di tempat yang tertutup juga. Iya. Evakuasinya itu dalam keadaan hidup tuh mati. Itu harus dijelaskan gitu. Hidup itu, Pak. Hidup harus mati. Cuman kebanyakan di wilayah kita ya, wilayah Ciamis dan khususnya Banjarsari, Ekskuadran Banjarsari, kita paling sering itu evakuasi sarang tawon sama ular. Ular. Ya, Itu yang paling sering. Tahun ular ya. Walaupun kita rescue orang hilang itu udah berapa kali sering ya? Iya, sering. Sering. Cuman kita kadang Menginduk ke Basarnas kalau menginduk ke kayak Basarnas. Nah, Kita ada- pendampingan. gitu. Judulnya pendampingan. Ya, ada Kecuali kalau seumpamanya si orang tersebut, seumpamanya tercebur sumur ya, orang tersebut udah ketika kalau seumpamanya kita nunggu Basarnas dari Ya. petugas-petugas yang Kan lama. memang khususnya Ya. lama, Lama keburu gimana ya, ya paling kita izin untuk mengevakuasi Secepat lebih mungkin, cepat mungkin. artinya garda terdepan ya. Iya. Ya. Karena mungkin kalau dari pusat Kabupaten Ciamis sendiri, pusat kota Kabupaten Ciamis itu kan cukup jauh lumayan. Untuk dari pusat kota ke Banjarsari aja minimal kalau jalan lengkang itu 1 jam lah ya. 1 jam. Betul. Kalau emang urgent kita izin aja ke yang bersangkutan ataupun yang tupoksinya kita untuk segera mengevakuasi gitu. Tidak Ke perhitungannya kalau darurat ya. Iya, Kan betul. Contoh ada orang kecemplung Sumur. sumur sih udah jelas itu. Kecemplung solokan airnya cuma segini, Iya. mati. Nah, itu apa perlu di Nah, kalau itu beda lagi, Pak. Beda lagi kan itu pasti beda. Iya. Tapi yang penting itu apa? Polisi Pak ini. Iya, iya, betul, betul. Kadang-kadang orang mau nanti saya kesalahan Iya. saya. Khawatir nanti Kalau seperti itu, apa tukang pembunuhnya. betul. Itu kan Jadi tersangka Iya, jadi malah. tersangka. Gitu. Kalau seperti itu ya contoh ada yang anak terjebur kali atau ya solokan ataupun parit lah atau kolam kecil, kita nggak langsung berani evakuasi, Pak. Kita nunggu dulu dari pihak minimal kepolisian wilayah sektor Iya, tersebut. Kalau Terus- kondisi memang sudah meninggal, Kalau kondisi emang ya, sudah harus segera kan. ya kalau Malah orang tuanya dimarahin. Kenapa dia kagak gitu. betul betul itu kondisi kalau sudah meninggal kita nggak berani langsung terjun karena SOP-nya juga kan emang ranahnya ranah kepolisian, kita hanya pendampingan pengevakuasian jasad tersebut dan dari pihak puskesmas juga. Tidurnya lah. Ya. Masalahnya dari pihak polisi juga kalau nggak ada dari pihak kesehatan Ya. nggak berani, Nggak berani. belum gitu SOP-nya seperti itu. Bang Bintang, kembali ke Bang Bintang. Bang Bintang tadi kan satu kebakaran, yang kedua evakuasi, yang ketiga. Evakuasi. Yang ketiga. Yang ketiga ya mungkin untuk apa ya
pam paling ya, pam acara besar, acara Oh, konser. pengamanan, Pak. Iya, pengamanan pam juga. Sebetulnya kita pengamanan itu kalau dilihat dari kaca warga ya, yang belum tahu, bukan nggak tahu mungkin ya, yang belum tahu, kenapa kita disertakan di pengamanan seperti kemarin Nataru. Iya, betul. Yang dikhawatirkan apalagi Nataru pasti ada kembang api dan segala macam. Pasti terfokus di situ, ke sana arahnya. Jadi bukan berarti pengamanan untuk pengamanan warga gitu, bukan. Kita cuma awalnya seperti itu. Takut kebakarannya terjadi hal yang tidak diinginkan. Bentuknya itu sebagai apa? Lagi ada acara tapi panas, itu kan cuma ngasih air. Nah, ya. Itu lain lagi kan? Itu lain lagi. Tapi diminta atau gimana itu? Iya, diminta dari pihak agen yang mengadakan acara biasanya. Kita nggak berani konser itu langsung itu diminta. hanya untuk pendinginan ya. Jadi intinya prosedur kita kalau untuk permintaan ya Pak, kalau untuk permintaan tersurat, Iya. untuk PAM, Iya. terus ada rame-rame apa siram-siram gitu ya. Iya. Itu kita bisa siram-siram, kita bisa sebetulnya. Bisa. Ya, pihak kepolisian atau TNI naik pangkat TNI naik biasanya. pangkat biasanya siram-siram. Nah, SMA kelulusan bisa siram-siram. Beratnya dingin juga kan. Ya. Itu Airnya juga milih air. iya, ya makanya gitu, Pak. air yang bersih. Iya, makanya harus bersurat itu kita kan Untuk persiapan. airnya persiapan. Airnya kan nggak mungkin air kalau kebakaran sendiri lebih bagus malah yang kotor, Pak. Yang biar cepet gitu. Makanya kalau mau ada siram-siram atau pam seperti itu kita selalu kuras dulu nih si tangkinya gitu, ganti air yang bagus. Makanya harus bersurat kita biar persiapan itu. Tapi tetap yang kita utamakan yang dua itu, kita pemadaman dan rescue. Penyelamatan. Ya, Evakuasi. itu mah hanya Nah, ini pengalaman ya, pengalaman yang sudah berlalu atau yang sudah terjadi. Yang paling berat itu pengalaman apa saat itu? Menangin apa? Yang berat tuh banyak semua lah. Pasti ada yang paling berat pasti ya. yang paling berat mungkin Kalau kebakaran udah biasa mungkin. Udah biasa. Mungkin penyelamatan waktu itu Ju yang di Langkap Sari. oh iya yang di Langkap Sari, yang di Tanjung Sari bukan Langkap Sari. Tanjung Sari ya, Tanjung Sari itu evakuasi di apa namanya? Sumur. Di sumur. Jadi sumur dalam itu. Sumur dalam itu kurang lebih 8 meter. Waduh, 8 meter. Jadi zaman dulu ya. betul, sumur zaman dulu. Oke. Jadi si orang tuanya lagi bakar-bakar sampah, anaknya ikut, nggak terawasi, anaknya dulu nih yang masuk. Cemplung. Anaknya dulu yang kecemplung, si bapaknya maksudnya mau mengevakuasi, anaknya udah keangkat, cuma si bapaknya kehabisan tenaga, kehabisan Oksigen tenaga, kurang. oksigennya kan kalau di Sumur dalam ya kan oksigennya hampa lah, hampa oksigen. Nah di situ orang tua istrinya telepon, kebetulan temen juga itu telepon, ya si AA di sumur, aku masih cerita diameter, saya selalu nanyain diameter sumur berapa, kedalaman berapa, kita untuk persiapan alat itu ya untuk evakuasi vertikal dan di dalam sumur kebetulan kita adalah untuk dasar mah ada, untuk urgent kita ada alatnya, cuma untuk yang lebih modern kita masih pengajuan mungkin ke kantor, cuma kalau emang urgent kayaknya cukup lah ya, dua bintang itu kalau untuk cukup, urgent cukup gitu. Jadi jangan itu. Itu cukup berat ya secara penanganannya. Iya, kebetulan badan juga agak lumayan gitu. Di dalam sempit tempatnya, berdua angkat ya. Iya. Soalnya kita menghitung beratnya kenapa ya? Ya. Dilihat di dalam orang masih hidup. Ya. Gimana caranya kita menyelamatkan orang hidup di lingkaran diameter yang kecil, orangnya besar di bawah, Pak. Iya. Iya betul. Yang utamanya itu kita pikirkan ini nyawa orang. masih itu. Kalau kita salah evakuasi, kita ikut. Iya. Kita ikut. Jadi korban. Ikut jadi korban. Betul. Itu yang paling berat itu, yang jelas menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan. Itu yang paling beratnya seperti itu sih. Ya kalau cuma maaf ya, kalau seumpamanya udah meninggal di dalam, kita mungkin bisa lebih santai. Lebih santai, lebih safety-nya lebih lengkap. Iya, bisa nunggu yang Bisa nunggu safety yang lebih lengkap kan.
Betul. Cuman kalau seperti ini kondisi Masih masih bernapas, bernapas, urgent. Kalau Kebetulan udah hampir 1 jam ya di dalam. Ya Allah. Gitu. kemungkinan kalau Jangan sampai terjadi pada kita. Iya. kalau seumpamanya terlambat bisa jadi Iya. hilang nyawa gitu kan. Nah itu beratnya di situ. Dan kalau salah penanganan, bisa jadi hilang dua. Bisa jadi hilang dua. Nah itu kedalaman. Sekarang Kedalaman. misalnya ada orang yang naik pohon tinggi, Tuh. ternyata di atas itu nggak bisa turun atau pingsan di atas. Nah cara perannya gimana? Ya itu kita menggunakan tekniknya vertical rescue. Kita ada alatnya ya. Untuk evakuasinya ada alatnya. Jadi insya Allah teman-teman juga udah Sudah terlatih ya? insya Allah udah terlatih, ada alatnya, insya Allah siap gitu lah. Untuk itu mah. Untuk yang urgent mungkin ya, untuk yang urgent siap. Untuk penanganan baik vertikal ataupun lain sebagainya kita Sudah ada alat-alatnya Alat. ya. Dan teknik dan serta skillnya sudah terlatih, ya insya Allah. siap insya Allah. Cuman kita memang tidak pernah berharap pengen ada Nah, kejadian. iya, ya. iya. Nah, Bang Ujo, Bang Bintang, Bang Ato, barangkali ada yang perlu disampaikan sebelum nanti saya closing ke Oke. masyarakat. Ini yang terjadi banyak apa yang kendalanya kemudian masyarakat harus tahu. Oke. Mungkin gini ya masyarakat kebanyakan lapor ke damkar ribet, bukan ribet ya. Artinya gini, kita kalau laporan selalu minta alamatnya di mana, tolong fotoin, tolong videoin posisinya. Maksudnya yang pertama kita untuk prepare alat, yang kedua mohon maaf nih banyak yang laporan via telepon ataupun via WhatsApp dan lain sebagainya. Laporan begitu kita ke lokasi tidak ada, ini sering gitu. Bisa di-prank gitu. Ya gitu. Kalau sekarang sebenarnya di prank gitu ya. Makanya kita makanya ke masyarakat kita selalu kalau laporan tolong minta alamatnya, tolong minimal kalau itu ada video atau fotonya, maksudnya itu kita betul-betul memang terjadi. Iya, betul. Dan kita juga persiapan alat untuk evakuasinya. Dan sekali lagi untuk masyarakat baik evakuasi, kebakaran dan lain sebagainya kita nggak pernah memungut biaya sepeser pun gitu ya. Jangan takut, jangan apa. Contohnya gini aja, masa orangnya lagi kemusibahan, yang lagi perlu ditolong, kita minta. Nah itu ya. Nah, ya itu mungkin untuk pesan untuk masyarakat dan mohon kejadian yang ya. sebesar-besarnya Ya. para petugas ini yang telah melaksanakan tugas menangkap, mengamankan ular yang ada di sini. Oke, nah, ya. Terima kasih. Siap. Jadi sebagai tokoh masyarakat Pak Haji Zakaria mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada para petugas yang sangat membantu ya. Ya, sangat. Membantu. Baik pemirsa LHQ Channel. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran, tidak puasa saja, tapi ini ibadah yang sangat luar biasa, ibadah sosial. Ini juga sangat membantu dan pahalanya sangat besar. Oleh karena itu kita sangat bersyukur dengan adanya tim Dari damkar ya, damkar dari Kabupaten Kabupaten Ciamis, Pos WMK Banjarsari. Pos WMK itu pos wilayah manajemen kebakaran. Kita membawahi 5 kecamatan. Gitu. Ya. Baik, kalau itu sekali lagi masyarakat jangan sungkan-sungkan kalau ada kejadian yang memang harus dibantu oleh mereka itu, jangan sungkan, telepon ya, telepon dan hubungi saja kabar, damkar. memberikan informasi. Kalaupun yang ingin memiliki masyarakat atau komunitas pengen punya edukasi, bisa mengundang beliau melalui surat, dan itu tidak ribet karena kita belum mencoba. Itu saja, terima kasih, semua bermanfaat. Salam Yuda Brahmajaya, pantang pulang sebelum kopi padam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.